Udah ya? Ini udah nyala, cuma Oke. Saya jelas dulu, Bro. Oke, baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita semacam remedi, tapi moga-moga tidak lama ya. Silakan nanti masing-masing menyampaikan kemarin itu apa yang kurang, kemudian sudah memperbaiki seperti apa ya. Di layar saya ada Mas Dava, Mas Adnan, Mbak Indah urutannya. Silakan Mas Dava dulu. Apa kemarin yang kurang, Mas? Ya, tentang pemahaman saya terkait masalah di bab 2 dan bab 3 elements of assembly teori sama yang apa daripada bab yang ketiga itu elements assembly Kalau yang kedua apa? Yang kedua apa ini? Yang tentang apa? Omega nolnya kah atau? Ya, kemarin itu menurut saya omega 0 itu kemudian penjabaran terkait masalah yang itu Pak, ada apa namanya yang itu nggak usah tadi Apa? PR Pak, Mas. PR Pak. Bab 3 ini Pak. Bab 3 itu? Iya, PR itu. Oke, Mas Anan apa Mas kemarin Mas? Dan kurangnya juga kebanyakan di bab 3 Pak, mengenai apa? cara menurunkan hingga dapat apa persamaan yang termodinamik itu dari ya baik, oke. Dari Mbak Indah apa Mbak? Pak, kemarin saya perihal persamaan 2.3.5 yang hubungan antara dan omega. Jelas nggak Pak suara saya? Ya jelas, oke. 2.3.5. Kemudian contoh kasus untuk mencari nilai W0-nya, omega 0-nya, kemudian pengertian, Prof. Pengertian apa? Fungsi yang Hamiltonian, terus kemudian. Oke. Saya. Iya, kemarin kurangnya. Baik, oke. Mas Dava dan Mbak Indah ada kesamaan di bab 2 itu masalah omega 0 ya. Mas Dava, omega 0 itu apa Mas? Sudah dipelajari kan apa omega 0? Kalau dari saya itu ini Pak, suatu penempatan dari partikel Pak. Penempatan dari partikel. Ya. Nah, Pak Indah? Omega 0 itu volume ruang fase 1 mikrostat, Pak. Mikrostat. Oke. Mas Dava, kalau misalnya saya memiliki osilator harmonik 2 partikel ya, 1 dimensi, itu omega 0-nya berapa?
Maka tadi nadanya Pak yang bagian akhir. Oscillator harmonik, Ya, ya, dua partikel, seperti itu. satu dimensi. Itu omega nolnya berapa? Tapi jadi itu kan apa kan? Tapi ada N ya, apakah N itu ya? Ini pertanyaan jelas sangat detail. Partikelnya itu penyebabnya ada osilator itu dua, geraknya satu dimensi. Omega nolnya berapa? Itu Pak, enggak. N. Oh. Berapa Mbak Indah? H pangkat 4. H pangkat 4. H pangkat H aja Pak. H aja. Karena dia satu dimensi. Gimana Mas Anan, tahu Mas Anan? Masih di mute Mas. Untuk partikelnya jumlahnya berapa Pak? Jadi dua osilator harmonik satu dimensi. Jumlahnya 2 berarti H pangkat 2 Pak. H pangkat 2. Ya. Waktu itu Mas Anan juga sudah bisa jawab itu. H pangkat 2. Kok bisa pangkat 2? Ini tanya Mas Anan ya. Ngitung ya. Iya Pak, H pangkat 2. H pangkat 2. Oke. Mas Rafai, silakan. Tadi yang pertama, soal pertama Mbak Indah, betul ya. Jadi omega 0 itu adalah volume ruang fase untuk 1 microstage atau fundamental volume. Baik. Sekarang Mas bertiga ya, sama 3 ini. Tapi mungkin dari Mas Dafa, Mbak Indah, kemudian Mas Ana nanti. Mas Dafa, yang tadi probabilitas itu reservoir ya, dapat nilai probabilitas dari teori reservoir. Kemudian ada teori ensemble yang dipakai untuk mendekati masalah yang sama. Nah, di teori ensemble itu ada 2 besaran yang dicari. Apa, Mas? Untuk besaran yang dicari itu masih di depan-depan tuh ada 2 pendekatan yang dipakai, yang ternyata nilainya itu sama dengan probabilitas gitu. Ini Pak. Apa? Besaran tadi itu ini lah makrosetnya Pak ya. Tadi besaran yang tadi terkait besaran makrosetnya. Bukan, ini teori ensemble. Oh, ensemble Pak. Teori ensemble. Ensemble kanonik ya. Bab 3. Ya itu pertanyaan jenengan tadi tuh. Kan saya menyesuaikan jenengan belum apa, saya tanyakan lagi. Iya. Apa? Ini sama volume Pak. Belum Pak. Mbak Indah, apa Mbak Indah? Untuk 2 pendekatannya most probable sama min. Ya. Sama min. Ya, oke. Mas Sama gimana? Itu 2 itu pendekatannya ya. Most probable dan
Oke, sekarang gini. Barangkali apa namanya Mas Dava juga sudah bisa merangkum itu. Resepnya menentukan besaran termodinamika melalui teori kanonik, ya ensemble kanonik. Gimana? Karena gitu. Resepnya, urutannya gimana? Berarti ini tiga Pak. Resepnya gimana? Kemarin kan juga di ETS kayak gitu. Kalau Anda punya resepnya kan tinggal ini apa gitu resepnya. Mas Anan ya, silakan Mas Anan. Ya Pak, untuk menentukan besaran termodinamika pakai ensemble itu pertama ditentukan ininya Pak, energinya Pak lewat Hamiltonian. Terus nanti ketemu dimasukkan ke persamaan partisi fungsi partisi QI, terus nanti ketemu QN. Dari QN nanti bisa dimasukkan ke persamaan energi bebas Helmholtz. Dapat A-nya nanti diturunkan jadi kanan dan sebagainya Pak, energi dalam dan lain-lain. Baik, oke. Indah, kalau penentuan fungsi partisi QN itu rumusnya gimana? Kalau tahu Q1-nya tadi Mas Anton menyebutkan kan dicari Q1-nya, mau dicari Q untuk N partikelnya. Cara menentukannya gimana? Untuk QN-nya itu tergantung terbedakan sama tak terbedakannya. Oke. Kalau terbedakan gimana, tak terbedakan gimana? Kalau terbedakan itu energi si partisi. Kalau terbedakan itu ya fungsi partisinya itu. Dibagi dengan faktorial. Udah gitu? Oke, kalau tak terbedakan tidak. Mas Dava, gimana Mas? Menurut Anda? Bagaimana menentukan fungsi partisi total QN? Yang QN Pak. Menentukan saya kira ini Pak. Mungkin partisi yang itu ya, pakai rumus atau gambaran biasa? Saya yang tanya, jenengan Karin jawab, Ongi resep. Kari. Ya, pertanyaan tinggal ini fungsi partisi total QN itu gimana menentukannya kalau di Q1-nya diketahui gitu. Berarti langsung itu Pak dimasukin aja di Gimana ya? Yang di equation nomor 1 yang menjadi 4 itu ada QN
fungsi dengan juga. Jadi ini itu saya Gimana Mas? Cuma itu resepnya itu kan masalahnya kan tadi masalah sudah menyebutkan. Masalahnya lihat energinya nanti menentukan Q1, terus menentukan Qn-nya di substitusikan dalam A sama dengan min KT dan Qn itu. Nah, pertanyaan sebagai Qn-nya itu gimana menentukannya kalau sudah diketahui Q1 kan tergantung Q1-nya itu apa gas ideal monoatomik apa dia osilator harmonik atau magnet atau kan tidak bicarakan detail kayak gitu ya umum aja resep. Mas Anan gimana Mas Anan? QN-nya menentukannya gimana Mas? QN-nya itu setelah dapat Q1 nanti diangkatkan N, Pak. QN sama dengan Q1 pangkat N. Ya. Sudah kita aja. Ya mungkin gitu Pak. Tergantung dari partikelnya gimana nanti terbedakan apa tidak. Kalau tidak terbedakan nanti dibagi N faktorial. Kalau terbedakan? Dibagi. Kalau terbedakan enggak dibagi. Nih. Mbak Indah tadi gimana Mbak Indah? Kalau saya nulisnya kalau terbedakan dibagi N faktorial, Prof. Itu di mana itu catatannya? Iya. Iya, tapi kalau yang tak terbedakan itu ada 1 per N faktorial, Prof. Kalau terbedakan? Kalau terbedakan tidak. Oh tidak, oh ya sudah. Tadi kan kebalik jenengan. Ya. Oh iya, Prof. Yang terbedakan tidak dibagi. Ya. Ya wis cukup. Salah. Untuk yang Prof. Iya. Gimana, Mbak? Iya, tadi kalau untuk yang diketahui fungsi partisi yang ke-1, Q1 Qn-nya sama dengan Q1, Prof. Kalau gimana? Diketahui? Kalau fungsi partisi yang pertama itu sudah diketahui, berarti untuk Qn-nya itu sama dengan Q1. Tergantung jumlah partikelnya dong. Iya. Kalau jumlah partikelnya N, ya Q1 pangkat N. Kalau terbedakan. Kalau tak terbedakan, Q1 pangkat N dibagi N faktorial. Ya. Ya sudah, wis. Ini Mas Adnan dan Mbak Indah lancar ini. Mas Dafa, gimana Mas Dafa? Saya beri kesempatan satu lagi, tapi saya nggak menjadwalkan. Silakan Mas Dafa sendiri yang ini ya, request ya. Silakan menyampaikan ke saya, Pak, saya siap untuk melaporkan kemajuan saya, gitu ya. Gitu. Tapi saya tenang, gak usah grogi, belajar dulu terus nanti ada apa namanya ngobrol gitu ini kan cuma ngobrol ya, cuma ngobrol lagi pancen ya. Kalau dibilang kelas berat ya enggak juga kan, ngomongnya cuma kayak gitu-gitu aja, sesuatu yang iya, ngobrol ilmiah lah gitu ya. Ya oke, saya kira itu. Insya Allah nanti hadir ya di jam 1 ya. Ya, terima kasih. Enggak kok, kalau yang nanti siang itu kan ini seminar Senenan itu ya, acaranya departemen ya. Oke, sampai ketemu nanti. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Salam, Prof. Masalah. Recording.